Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Arwah Gadis SMA Masih Berangkat Sekolah, padahal sudah mati dibunuh. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Orang-orang bilang, arwah yang mati dengan cara tidak wajar, apalagi penuh dendam, biasanya tidak bisa tenang. Mereka akan tetap gentayangan di tempat terakhirnya bernafas, atau bahkan menampakkan diri dengan kebiasaan yang sama semasa hidupnya. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi menjadi buah bibir warga di sebuah desa kecil. Sosok seorang siswi SMA bernama Miftah yang rajin, ceria, dan penuh semangat. Namun sayangnya, hidupnya berakhir tragis di kebun pisang, tempat yang ternyata menyimpan rahasia besar. Dan anehnya, setelah kepergiannya, orang-orang masih sering melihat Miftah berjalan menuju sekolah, lengkap dengan seragam putih abu-abunya. Padahal semua tahu, dia sudah meninggal dan dikubur diam-diam di bawah pohon pisang. Hari itu desa masih diselimuti kabut tipis. Jalan setapak menuju sekolah tampak basah setelah hujan semalaman. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan yang rontok masih begitu pekat. Seorang ibu penjual gorengan yang biasa mangkal di dekat simpang 3 tiba-tiba tertegun. Ia melihat seorang siswi SMA lewat dengan rambut diikat rapi dan tas hitam di punggungnya. Mirip sekali sama Miftah, gumamnya lirih, hampir tak terdengar oleh telinganya sendiri. Yang bikin bulu kuduk berdiri, siswi itu tidak menoleh sama sekali meski beberapa orang menyapanya. Tatapannya lurus, langkahnya cepat, dan anehnya, tubuhnya sedikit basah, seolah baru keluar dari lumpur. Bahkan roknya tampak berwarna lebih gelap di bagian bawah, seperti terkena tanah becek. Orang-orang mulai membicarakan hal ini. Bagaimana mungkin Miftah masih terlihat berangkat sekolah padahal seminggu sebelumnya berita kematiannya sempat membuat heboh desa. Konon, jasad Miftah ditemukan membusuk, terkubur dangkal di bawah pohon pisang di kebun belakang rumah kosong milik Pak Raji. Tapi siapa yang tega melakukannya? Hingga kini masih misteri. Cerita itu menyebar cepat. Dari mulut ibu penjual gorengan sampai ke telinga para bapak yang sedang nongkrong di pos ronda. Sore hari beberapa anak kecil juga ikut-ikutan membicarakan. Bahkan ada yang mencoba menirukan cara jalan siswi yang dilihat pagi itu. Namun bedanya, mereka berjalan sambil terkekeh. Mereka tidak tahu, yang sebenarnya mereka bicarakan bukan sekedar sosok biasa, melainkan arwah penasaran yang belum bisa tenang. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Ada yang berusaha menyangkal dengan alasan masuk akal. Mungkin cuma mirip. Lagian banyak kan anak SMA yang mirip-mirip, kata seorang bapak mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya ia pun merasa ngeri. Ia tahu betul bagaimana wajah Miftah sebelum dimakamkan. Ia ikut menyaksikan saat jasad gadis itu ditemukan. Tubuhnya pucat, penuh tanah, dengan bekas luka yang jelas di bagian kepala. Semenjak saat itu, jalan setapak menuju sekolah yang melintasi kebun pisang jadi terasa berbeda. Pohon-pohon pisang yang dulu hanya dianggap tanaman biasa, sekarang seperti menjelma menjadi sesuatu yang penuh rahasia. Angin yang lewat membawa suara aneh. Kadang seperti bisikan, kadang seperti erangan lirih. Keesokan harinya, kejadian aneh terulang lagi. Pagi-pagi sekali, seorang petani yang sedang lewat untuk ke sawah mengaku melihat sosok Miftah berdiri di ujung jalan. Seragam putih abu-abunya tampak basah kuyup meski langit sedang cerah. Ia berdiri membelakangi, seakan mengunggu seseorang. Petani itu mencoba memanggil, "Miftah?" Tapi gadis itu tidak menoleh. Begitu ia mendekat, tubuh gadis itu perlahan kabur,
seperti asap, dan lenyap begitu saja di antara rimbunan pohon pisang. Kabar ini membuat warga makin gelisah. Beberapa orang tua melarang anak-anaknya keluar pagi-pagi buta. Bahkan ada yang memutuskan menunggu anak mereka di depan sekolah, khawatir kalau mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Di warung kopi dekat masjid, obrolan tentang arwah Miftah jadi bahan utama. "Saya lihat sendiri, Pak. Itu bukan cuma mirip, itu memang Miftah," ujar seorang pemuda yang dulu sering satu jalan dengan Miftah. Cara jalannya, tasnya, bahkan pita kecil di rambutnya, semuanya sama. Tapi matanya kosong. Dingin banget rasanya kalau ketemu. Ada juga yang cerita kalau pernah mendengar suara langkah sepatu sekolah di jalan setapak menjelang maghrib. Suara itu begitu jelas, padahal tidak ada siapapun di sana. Ketika ditelusuri, jejak kaki yang tertinggal di tanah becek berakhir tepat di bawah pohon pisang, tempat jasad Miftah dulu ditemukan. Waktu berjalan, tapi penampakan itu tidak berhenti. Justru semakin sering. Hampir tiap pagi, ada saja orang yang melihat sosok siswi SMA berjalan menuju sekolah. Yang aneh, meski banyak yang melihat, tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Mereka hanya bisa mematung, menatap dari jauh, dengan perasaan bercampur antara takut dan kasihan. Keluarga Miftah pun jadi sasaran pertanyaan warga. Ibunya yang masih syok setelah kehilangan anak sematawayangnya hanya bisa menangis setiap kali mendengar cerita itu. Ia tidak bisa menahan rasa sakit, karena seakan-akan anaknya masih hidup, tapi tidak pernah benar-benar pulang. Ayahnya yang seorang buruh tani pendiam hanya menunduk setiap kali ditanya. Kalau memang itu benar Miftah, mungkin dia masih ada urusan yang belum selesai, bisik seorang petua desa. Semakin hari suasana desa makin tegang. Anak-anak muda mulai iseng, mencoba membuktikan keberadaan arwah Miftah. Ada yang sengaja berdiri di jalan setapak sebelum subuh. Ada yang pura-pura duduk di kebun pisang sambil menantang. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka kembali dengan wajah pucat, bibir gemetar. Bahkan ada yang sampai sakit berhari-hari. Seorang pemuda bernama Danu pernah menceritakan pengalamannya. Malam itu ia lewat kebun pisang sepulang dari rumah temannya. Ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya, seperti suara sepatu sekolah menyeret di tanah becek. Awalnya ia mengira ada anak lain yang pulang terlambat. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat sosok gadis berseragam putih abu-abu berdiri diam menatapnya dari jauhan. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah, dan dari tas hitam yang dibawanya menetes air bercampur lumpur. Danu kaget bukan main. Ia langsung lari, tapi semakin ia berlari, suara langkah itu justru semakin dekat. Sampai akhirnya ia berani menoleh sekali lagi, dan sosok itu sudah hilang. Namun yang membuatnya trauma, di pundaknya masih terasa dingin, seakan ada tangan yang sempat menyentuh sebelum lenyap. Kejadian itu membuat Danu sakit panas selama 3 hari. Saat ia sadar, ia hanya bisa berkata lirih, "Itu Miftah, dia minta tolong." Kebun pisang milik Pak Raji pun jadi sorotan. Sejak jasad Miftah ditemukan di sana, tempat itu dianggap terkutuk. Pak Raji sendiri memilih pindah sementara ke rumah saudaranya di kota. Katanya, hampir setiap malam ia mendengar suara tangisan dari kebun belakang rumahnya. Tangisan yang lirih, seperti anak gadis yang sedang kesakitan. Orang-orang yang rumahnya dekat kebun pisang juga mulai terganggu. Ada yang mengaku pernah mendengar suara ketukan di pintu, tapi ketika dibuka, tidak ada siapapun. Ada juga yang bermimpi didatangi gadis berambut panjang, berseragam SMA, meminta tolong sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Desa yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Malam terasa lebih panjang,
dan suara anjing menggonggong semakin sering terdengar. Orang tua melarang anak-anak keluar selepas maghrib. Para remaja yang biasa nongkrong di pos ronda pun memilih bubar lebih cepat. Semua orang sadar, arwah Miftah belum bisa tenang. Malam di desa itu semakin mencekam setelah kabar penampakan Miftah makin sering terdengar. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti deretan bisikan yang membuat orang tidak nyaman. Angin malam yang berhembus dari arah kebun pisang selalu membawa bau aneh, seperti campuran tanah basah dan darah kering yang menyengat hidung. Ada seorang bapak yang pulang dari sawah malam-malam. Namanya Pak Narto, seorang petani tua yang biasa pulang agak larut karena sering membersihkan sisa-sisa gulma di sawah. Malam itu, bulan separuh tertutup awan. Jalanan gelap hanya diterangi lampu minyak yang ia bawa. Saat melewati kebun pisang, langkahnya terasa berat. Ia mengaku melihat sosok siswi SMA duduk di bawah pohon pisang. Rambutnya tergerai panjang, menutupi wajah. Di sampingnya tampak tas sekolah yang sudah penuh tanah. Warnanya kusam, seperti habis diseret-seret di tanah becek. Pak Narto awalnya berpikir itu anak tetangga yang sedang istirahat, mungkin menunggu temannya. Tapi perasaan aneh membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mendekat sambil memanggil lirih. "Nak, kamu siapa? Malam-malam begini ngapain duduk di sini?" Namun, saat jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok itu menoleh perlahan. Rambut panjangnya bergeser, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Dari mulutnya yang pucat menetes darah segar, jatuh ke tanah dengan suara titik-titik yang terdengar jelas. Pak Narto kaku. Tubuhnya terasa membeku, seperti tidak bisa digerakkan. Jantungnya berdegup sangat keras sampai rasanya nyaris meledak. Dalam sekejap, tubuhnya seperti didorong oleh tenaga tak kasat mata. Refleks, ia langsung lari terbirit-birit, meninggalkan cangkulnya begitu saja. Kakinya tersandung akar, tapi entah bagaimana ia bisa terus berlari sampai tiba di rumah. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar hebat. Esok paginya, warga gempar. Beberapa orang yang penasaran mendatangi kebun pisang itu. Mereka menemukan cangkul Pak Narto tergeletak patah. Gagangnya retak seperti dipukul benda berat. Yang lebih menderamkan, di sampingnya ada bekas jejak kaki kecil yang menancap dalam di tanah becek. Jejak itu hanya satu arah, mengarah ke pohon pisang besar di tengah kebun. Anehnya, tidak ada jejak kembali, seakan yang punya jejak itu berhenti di sana dan menghilang begitu saja. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa arwah Miftah belum bisa tenang. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti desa. Mereka mulai mengaitkan setiap kejadian aneh dengan Miftah. Suara tangisan malam, bau anyir darah, sampai suara langkah kaki yang tak terlihat, semuanya dipercaya sebagai ulah arwah Miftah. Apalagi, ada beberapa teman sekolahnya yang mulai bercerita. Seorang siswi bernama Ratna mengaku pernah melihat Miftah duduk di bangku kelas saat jam pertama dimulai. Padahal semua orang tahu, kursi itu sudah lama kosong dan namanya bahkan sudah dicoret dari daftar hadir. Ratna awalnya mengira matanya salah lihat. Tapi ketika ia memperhatikan lebih jelas, Miftah menoleh ke arahnya. Senyumnya tipis, datar, dan dingin. "Dia senyum ke aku, Mbak." "Senyum, tapi dingin banget rasanya," cerita Ratna sambil gemetar, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu Ratna sering sakit-sakitan. Ia kerap mimpi buruk, selalu sama. Melihat Miftah duduk di mejanya, menatapnya tanpa berkedip, dengan bibir yang terus mengucap kata, "Temani aku." Cerita serupa juga datang dari teman sekelas lainnya. Ada yang bilang melihat seragam Miftah tergantung di depan kelas saat mereka baru masuk sekolah. Padahal pihak keluarga sudah mengambil semua barang peninggalannya. Ada juga yang mengaku mencium bau tanah basah dan anyir darah di sekitar bangku kosong Miftah. Padahal kelas dalam keadaan bersih. Guru-guru pun tidak luput dari gangguan. Seorang guru matematika pernah mendengar suara seorang siswi menjawab, "Hadir, Bu," ketika memanggil nama Miftah saat absen. Padahal nama itu sudah tidak ada dalam daftar. Suara itu jelas terdengar dari arah bangku kosong. Guru itu langsung pucat, dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani absen dengan suara keras.
Kejadian demi kejadian membuat suasana sekolah jadi menyeramkan. Anak-anak tidak lagi betah berlama-lama. Mereka sering berkelompok kalau pulang, dan tidak ada yang mau lewat kebun pisang sendirian. Bahkan beberapa orang tua mulai menuntut pihak sekolah untuk melakukan doa bersama, agar arwah Miftah bisa tenang. Namun doa itu tidak banyak membantu. Malah, setelah acara doa bersama, penampakan semakin sering terjadi. Ada siswa yang melihat sosok Miftah berdiri di ujung koridor sekolah, menatap dari kejauhan dengan wajah pucat dan baju basah lumpur. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berambut panjang lewat di kaca kelas, padahal di luar tidak ada siapapun. Warga desa makin yakin bahwa ruh Miftah belum bisa meninggalkan dunia. Ada sesuatu yang masih ditahannya, mungkin karena kematiannya tidak wajar. Pembunuhnya belum tertangkap, jasadnya dikubur secara hina di bawah pohon pisang, dan hatinya penuh dendam. Beberapa orang pintar didatangkan untuk mencoba menenangkan arwah Miftah. Ada yang membawa kemenyan, ada yang membaca doa-doa, bahkan ada yang mencoba berkomunikasi dengan ruh. Namun, hampir semua berakhir dengan gangguan. Salah seorang dukun kampung pernah kerasukan saat mencoba ritual di kebun pisang. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan suaranya berubah menjadi suara seorang gadis remaja. "Aku masih di sini. Aku masih di sini," teriaknya dengan nada putus asa. Warga yang melihat langsung lari terbirit-birit. Hanya beberapa orang yang berani mendekat dan mencoba menenangkan. Setelah sadar, dukun itu hanya berkata singkat. Dia marah. Dia belum bisa pergi sebelum semua tahu siapa yang membunuhnya. Sejak saat itu, kebun pisang benar-benar dianggap terkutuk. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat kecuali orang yang benar-benar nekat. Malam-malam desa jadi sunyi, jalanan sepi lebih cepat dari biasanya. Semua orang memilih berdiam diri di rumah, mengunci pintu rapat-rapat, sambil berdoa agar tidak diganggu arwah penasaran itu. Namun, gangguan tidak berhenti di kebun pisang atau sekolah saja. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh di rumah masing-masing. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah, padahal pintu terkunci. Ada juga yang melihat seragam SMA terlipat rapi di kursi ruang tamu, padahal tidak ada yang punya anak sekolah di rumah itu. Anak-anak kecil sering tiba-tiba menangis tengah malam, menunjuk ke pojok kamar sambil berkata, "Mbak Miftah ada di situ." Orang tua mereka hanya bisa beristighfar, mencoba menenangkan anak-anaknya. Kabar-kabar itu menyebar sampai ke desa tetangga. Nama Miftah jadi legenda menyeramkan. Banyak orang yang penasaran ingin membuktikan, tapi kebanyakan justru kembali dengan pengalaman buruk. Ada yang jatuh sakit, ada yang ketakutan sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Arwah Miftah seolah ingin menunjukkan bahwa ia memang masih ada, masih berjalan, masih duduk di bangku sekolah, masih membawa tas hitamnya, meskipun tubuhnya sudah lama terkubur di bawah pohon pisang. Kebun pisang tempat jasad Miftah dikubur kini dianggap angker. Tidak ada satupun warga berani lewat situ, meski siang bolong. Pohon pisangnya menjulang tinggi, batangnya kokoh, tapi entah kenapa terlihat lebih gelap dari pohon pisang pada umumnya. Daunnya berdesir meski angin tidak berhembus, seperti ada sesuatu yang sengaja menggoyangkannya. Setiap kali daun-daun itu bergerak, terdengar bunyi lirih seperti bisikan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Konon kalau berani berdiri di sana sendirian, akan terdengar suara lirih memanggil. Suara itu halus, namun menusuk telinga. Temani aku sekolah." Begitu yang dikatakan beberapa orang yang pernah nekat mendekati kebun itu. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga langsung menusuk ke dalam kepala, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di dalam pikiran. Beberapa pemuda yang iseng mencoba membuktikan malah berakhir celaka. Malam Jumat, 4 orang pemuda berkumpul di pinggir desa, membawa lampu senter dan keberanian yang hanya ditopang rasa penasaran. Mereka tertawa-tawa sambil menantang satu sama lain. "Masa cuma kebun pisang aja takut?" kata salah seorang. Tapi tawa itu tidak bertahan lama. Begitu mereka benar-benar masuk ke area kebun, hawa dingin menyambut, berbeda jauh dengan udara desa yang biasanya hangat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti,
matanya kosong. Tubuhnya gemetar, lalu menjerit histeris tanpa sebab. Ia meronta-ronta berteriak minta dilepaskan sambil menangis seperti anak kecil. Teman-temannya panik, mencoba memegangi tubuhnya yang meronta liar. Mereka mendengar suara gadis menangis. Sayup-sayup terdengar dari bawah tanah. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti berasal dari bawah pohon pisang besar. Tidak lama kemudian salah seorang dari pemuda itu jatuh pingsan. Ketika ia sadar di rumah keesokan paginya, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Ia bercerita dengan suara bergetar. "Aku lihat Miftah. Dia keluar dari tanah. Tubuhnya penuh tanah, wajahnya rusak. Dia menjerit-jerit minta tolong." Sejak hari itu, pemuda itu tidak pernah lagi berani lewat jalan dekat kebun pisang, bahkan siang hari sekalipun. Cerita-cerita seperti itu membuat rasa penasaran warga makin besar. Mereka percaya arwah Miftah masih mencari sesuatu, entah itu kebenaran atau keadilan. Bisik-bisik mulai menyebar bahwa pembunuh Miftah sebenarnya masih berkeliaran di desa. Orang itu menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap, dan itulah alasan kenapa arwah Miftah tidak bisa tenang. Beberapa orang mulai curiga pada keluarga tertentu. Ada yang bilang Miftah sering terlihat bertengkar dengan seorang lelaki sebelum kematiannya. Ada pula yang menyebut pernah melihat Miftah diantar pulang oleh seseorang malam-malam. Namun keesokan harinya, gadis itu sudah hilang. Semua itu membuat rumor semakin liar. Seorang dukun kampung akhirnya dipanggil untuk melakukan ritual. Ia membawa kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Di bawah pohon pisang tempat jasad Miftah ditemukan, ia menyalakan dupa sambil membaca mantra. Tidak lama kemudian tubuhnya gemetar. Suaranya berubah, lebih halus, lebih lirih seperti suara gadis remaja. "Aku di sini, aku di sini. Aku bukan cuma minta ditemani sekolah. Aku minta ditunjukkan siapa yang udah tega mengubur aku di sini." Warga yang menyaksikan langsung pucat pasi. Ada beberapa yang lari terbirit-birit, tidak sanggup melihat. Dukun itu jatuh pingsan beberapa menit kemudian. Ketika sadar, wajahnya pucat, matanya sayu. Dengan suara lemah ia berkata, "Dia marah, dia dendam, dan dia akan terus ada di sini sampai semua tahu siapa yang telah membunuhnya." Sejak saat itu, kebun pisang tidak pernah lagi dipandang sama. Bagi sebagian orang yang tidak tahu ceritanya, itu hanyalah kebun biasa, tempat tanaman tumbuh subur. Tapi bagi mereka yang tahu, setiap pohon pisang di sana terasa seperti saksi bisu dari sebuah tragedi yang belum selesai. Malam-malam, desa jadi lebih sunyi. Anjing-anjing sering menggonggong ke arah kebun pisang. Suaranya panjang dan melengking, seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Burung hantu betah hinggap di batang pohon mengeluarkan suara kukuk yang membuat suasana semakin seram. Ada seorang ibu yang nekat lewat jalan pintas dekat kebun pisang menjelang maghrib karena ingin cepat pulang. Ia mengaku melihat seorang gadis SMA berjalan di depannya. Rambutnya basah, seragamnya kotor penuh tanah. Tapi langkahnya biasa saja seperti anak sekolah yang pulang. Ibu itu mencoba mempercepat langkah agar bisa menyusul, namun ketika ia sudah dekat, sosok gadis itu menghilang begitu saja di balik batang pisang. Ketika diperhatikan, tanah di bawah pohon itu basah seperti habis digali. Dan di sana, ia mendengar suara lirih. "Temani aku." Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari dalam tanah. Ibu itu lari sekuat tenaga, dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berani lewat jalan pintas dekat kebun pisang, bahkan siang hari sekalipun. Beberapa pemuda lain yang penasaran pernah mencoba merekam kebun pisang dengan kamera ponsel. Hasil rekaman itu membuat mereka menyesal. Saat diputar ulang,
terlihat bayangan gadis berseragam putih abu-abu berdiri di belakang mereka. Padahal saat merekam tidak ada siapapun. Bayangan itu menatap tajam ke arah kamera. Matanya kosong, wajahnya penuh tanah, lalu perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, ponsel mereka rusak, layar kretek dan tidak bisa dipakai lagi. Warga mulai yakin bahwa Miftah tidak akan pernah pergi sebelum kebenaran terungkap. Beberapa orang bahkan bermimpi hal yang sama. Mereka melihat Miftah datang. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar sambil berkata, "Aku mati dibunuh, jangan biarkan dia bebas." Tapi ketika ditanya siapa pembunuhnya, Miftah hanya menangis. Tubuhnya perlahan terkubur tanah lalu menghilang. Desa semakin dicekam rasa takut. Tidak ada yang berani membicarakan kematian Miftah terlalu jauh. Takut kalau arwahnya datang. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa bersalah yang tidak bisa hilang. Semua orang merasa gagal melindungi Miftah ketika ia masih hidup. Dan kini mereka dihantui oleh arwahnya yang terus menuntut keadilan. Kebun pisang tetap berdiri, menjadi saksi bisu tragedi itu. Pohon-pohon yang dulunya hanya dianggap biasa, kini terlihat menyeramkan. Setiap orang yang lewat merasakan tatapan dari balik daun-daunnya. Tatapan yang tidak terlihat mata tapi terasa menusuk hati. Mereka tahu Miftah masih ada di sana, menunggu, menuntut, dan tidak akan pergi sampai pembunuhnya ditemukan. Hingga kini, cerita tentang arwah Miftah masih jadi rahasia gelap di desa itu. Ada yang bilang dia hanya menampakkan diri ke orang-orang tertentu saja, terutama yang pernah mengenalnya semasa hidup. Ada juga yang percaya dia sengaja muncul untuk memberi petunjuk tentang siapa pembunuhnya. Entah benar atau tidak, satu hal yang pasti, jika suatu malam kamu lewat kebun pisang itu, dan tiba-tiba ada gadis SMA lewat di sampingmu, dengan seragam putih abu-abu yang basah oleh tanah, jangan coba-coba menoleh. Sebab kalau kamu melihat wajahnya, katanya arwah itu akan mengikutimu pulang. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.